Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's we start to study with Miss Nur Azila SPD. Kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Adapun pokok bahasan kita pada kali ini yaitu tentang luas permukaan kubus dan balok. Dasar pada materi ini yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi ini, yang pertama, siswa mampu membandingkan luas permukaan kubus dan balok. Selanjutnya, siswa dapat menentukan luas permukaan kubus, siswa dapat menentukan luas permukaan balok, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dalam kehidupan sehari-hari, serta siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan balok dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah kamu dengan materi sebelumnya yaitu tentang persegi panjang dan persegi, yang mana masing-masing luasnya adalah panjang kali lebar dan luas persegi adalah sisi kali sisi. Coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu melihat rumah adat pada gambar yang ditayangkan berikut ini? Tahukah kamu asal rumah adat di atas? Ya, rumah adat Selaso Jatu Kembar. Rumah adat Selaso Jatu Kembar adalah rumah adat khas Riau yang berupa balai Selaso Jatu. Balai atau rumah adat ini difungsikan sebagai tempat berkegiatan bersama, sebagai tempat pertemuan, tetapi tidak digunakan sebagai tempat tinggal pribadi. Rumah adat Selaso Jatu Kembar dikenal juga dengan sebutan Balai Penobatan, Balirung Sari, Balai Kerapatan, dan sebagainya. Namun, adakah hubungan antara rumah adat Selaso Jatu Kembar ini dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang bangun ruang kubus dan balok? Tentunya ada. Jika kita perhatikan rumah adat Selaso Jatu Kembar ini, jika kita pisahkan antara atap, tiang, serta ruangan dari rumah adat ini, tentunya akan membentuk bangun ruang sisi datar. Manakah yang merupakan bangun ruang sisi datar, kubus ataupun balok? Mari kita simak unsur-unsur dari balok dan juga unsur-unsur dari kubus. Yang pertama, kita akan bahas tentang unsur-unsur kubus. Yang pertama, kubus mempunyai 12 rusuk. Seperti yang terlihat pada gambar yang berwarna kuning, terdapat 12 rusuk pada kubus. Selanjutnya, kubus mempunyai 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, kubus mempunyai 12 diagonal sisi, seperti yang terlihat pada gambar yang berwarna ungu. Jika kita gambarkan satu persatu, maka ada 12 diagonal sisi, yaitu AC, BD, EG, FH, EB, AF, CH, DG, BG, CF, AH, dan diagonal sisi DE. Selanjutnya, kubus mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu diagonal ruang BH, diagonal ruang CE, diagonal ruang AG, diagonal ruang DF. Serta kubus mempunyai 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Yang mana saja bidang diagonal berbentuk persegi panjang? Yang pertama yaitu bidang diagonal ACGE, yang kedua yaitu bidang diagonal BCHE, yang ketiga bidang diagonal ABGH,
Selanjutnya bidang diagonal BDHF, bidang diagonal ADGF, dan yang terakhir bidang diagonal CDEF. Unsur-unsur kubus selanjutnya adalah kubus mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi panjang dan kongruen. Sebut saja 6 sisi yang terbentuk dari kubus adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari sini dapat kita rumuskan luas permukaan kubus adalah sisi 1 ditambah dengan sisi 2, ditambah dengan sisi 3, hingga ditambah dengan sisi 6. Yang mana masing-masing luas sisi tersebut adalah sisi kali sisi. Sehingga kita dapatkan luas permukaan dari kubus adalah 6 dikali sisi sama dengan 6 sisi kuadrat. Sini dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh sisi kubus. Panjang setiap rusuknya adalah S. Sebuah kubus memiliki 6 buah sisi yang setiap rusuknya sama panjang. Jadi, luas permukaan kubus dapat dirumuskan sebagai berikut. LP sama dengan 6S kuadrat, di mana LP adalah luas permukaan serta S adalah rusuk dari kubus. Setelah kita mempelajari tentang unsur-unsur pada kubus serta luas permukaannya, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Terdapat suatu kubus yang mempunyai panjang sisi 24 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Mari kita gambar terlebih dahulu dari soal yang diberikan. Diketahui bahwa panjang sisi kubus adalah 24 cm, sehingga dapat kita selesaikan. Diketahui sisi sama dengan 24 cm, yang ditanya adalah luas permukaan. Dengan menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan sebelumnya, 6 dikali S kuadrat, 6 dikali 24 dikali 24, sehingga kita dapatkan bahwa luas permukaan kubus tersebut adalah 3456 cm kuadrat. Bagaimana Anda semua? Apakah sudah paham tentang unsur-unsur kubus serta luas permukaan dari kubus? Kita akan membahas tentang unsur-unsur balok. Balok mempunyai 12 rusuk, seperti yang terlihat pada gambar yang berwarna ungu, bahwa balok terdiri dari 12 rusuk dan mempunyai 8 titik sudut yang ditandai dengan pada slide yang berwarna kuning. Selanjutnya, balok mempunyai 12 diagonal sisi, yaitu diagonal sisi AC, BD, EG, HF, AH, DE, BG, CF, diagonal sisi AF, BE, BG, dan diagonal sisi CH. Selanjutnya, adapun unsur-unsur balok adalah mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu diagonal ruang AG, diagonal ruang CE, diagonal ruang HB, dan diagonal ruang DF. Selanjutnya, balok mempunyai 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang, yaitu bidang diagonal BDHF, selanjutnya ACEG, bidang diagonal CDEF, bidang diagonal ABGH, bidang diagonal BCEH, dan yang terakhir adalah bidang diagonal ADFG. Selanjutnya, unsur-unsur pada balok adalah balok mempunyai 3 pasang sisi kongruen. Jika tadi kita bahas pada kubus, semua sisinya adalah sama, dan pada balok adalah balok mempunyai 3 pasang sisi kongruen. Seperti yang kita lihat pada gambar, dapat kita rumuskan bahwa luas permukaan dari balok
panjang kali lebar ditambah panjang dikali lebar ditambah panjang kali T ditambah panjang dikali T ditambah L dikali T ditambah L dikali T. Sehingga dapat kita rumuskan luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Bahwa luas permukaan kubus balok adalah luas permukaan balok yaitu jumlah luas keseluruhan dari permukaan atau bidang sisi pada balok tersebut. Bangun balok terdiri dari yaitu panjang rusuk balok, lebar, dan tinggi balok, sehingga dapat dirumuskan bahwa luas permukaan adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Tentang unsur-unsur pada balok dan luas permukaan balok. Mari kita kerjakan soal berikut. Pada balok ABCD EFGH diketahui panjang AB 14 cm, BC sama dengan 6 cm, dan CG sama dengan 10 cm. Hitunglah luas permukaan balok ABCD EFGH. Kita lihat pada gambar berikut. Kemudian dengan menggunakan rumus luas permukaan balok, didapatkan bahwa luas permukaan sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi dipanjang lebar kali tinggi. Dengan panjang 14 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 10 cm. Jadi luas permukaan balok adalah 568 cm². Contoh soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu kolam renang berbentuk balok dengan ukuran panjang 50 meter, lebar 15 meter, dan kedalaman 1 meter. Pada kolam renang tersebut, bagian dalamnya akan dicat. Jika satu kaleng cat dapat mengecat 5000 dm², berapa banyak kaleng cat yang diperlukan? Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Bahwa kalau kolam berenang, tidak ada sisi atap dari balok. Sehingga didapatkan bahwa panjang dari kolam renang tersebut 15 meter, lebar 8 meter, tinggi 4 meter. Dan 1 kilogram itu sama dengan 50 meter kuadrat. Yang ditanya pada soalan ini adalah jumlah cat yang diperlukan untuk mengecat seluruhnya. Dengan menggunakan rumus luas permukaan balok, dapat kita hasilkan 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah lebar dikali tinggi, ditambah panjang dikali tinggi, dikurang panjang dikali lebar. Karena pada balok ini kolam renang tidak mempunyai bagian atapnya, sehingga kita dapatkan jumlah seluruh cat yang diperlukan yaitu 304 meter kuadrat dibagi dengan 50 meter kuadrat, 6,08 kaleng cat yang dibutuhkan untuk mengecat kolam berenang tersebut. Apakah Ananda sudah paham tentang bagaimana penerapan luas permukaan balok dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu contoh soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang materi kubus. Dodo akan memberi kado ulang tahun buat Desi. Agar nampak menarik, kotak kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. Agar kertas kado yang dibutuhkan cukup, Dodo perlu mengetahui berapa sentimeter persegi luas sisi kado itu. Berapakah luas sisi kotak kado itu bila sisinya sama panjang yaitu 15 cm. Penyelesaiannya diketahui sisi dari kado adalah 15 cm. Sehingga didapatkan luas permukaannya sesuai dengan yang sudah kita tentukan rumus dari luas permukaan kubus yaitu 6 dikali sisi kotak kado. 6 dikali 15 cm dikali 15 cm, sehingga didapatkan bahwa luas sisi kotak kado 1350 cm².